Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Nah, kali ini akan saya rekomendasikan berdasarkan tes ya, buat teman-teman barangkali ingin mengganti kabel charger fast chargingnya itel. Nah ya, seperti itu. Ini kabel charger bawaan itel. Warna putih dengan port warna orange. Nah, sedangkan ini beberapa kabel akan saya rekomendasikan buat teman-teman dari brand yang berbeda-beda. Ada beberapa yang sama pula. Ini dari brand Isager, warna orange. Lalu ada dari brand Isager lagi warna orange, tentunya dengan variasi yang berbeda ya. Ini ada dari brand MC Dodo warna orange juga. Ini ada dari brand Unit warna hijau. Lalu ada dari brand Isager lagi warna orange. Lalu ada dari Baseus warna orange. Dan ada dari Unit lagi warna orange. Nah ya, ini alat tes yang akan saya gunakan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel itel RS4. Nah ya, seperti apa performa kabel charger yang support fast chargingnya itel, istilahnya power charger? Simak videonya. Baik, pertama akan saya tes kabel bawaan ponsel dahulu ya. Ini dari brand ponsel apa namanya, itel ya, itel RS4 yang support hingga 45 watt berdasarkan adapter charger bawaan seperti itu ya. Ini warna putih dan portnya warna oranye. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Saya dengan menggunakan USB tester ya untuk mengetahui arus ampere, volt, dan watt ya. Nah seperti ini USB tester dari brand Finersi FNP58. Oke ya, sudah saya hubungkan. Sekarang coba akan saya hubungkan ke ponselnya. Power charger aktif ya. Ada komanya di sini, ada tulisannya hypercharger. Nah ya, seperti itu. Sekarang kita lihat dari segi apa namanya, wattmeter atau USB tester. Dia mencapai hingga berapa watt atau berapa ampere, terus mengalami kenaikan. Nah ya, lihat masih terus turun. Kita lihat dia stabil di berapa ya dengan menggunakan kabel bawaan ponsel. Nah ini ya, dia perkiraan stabil di angka 25 watt versus 2,7 ampere. Baik, pertama akan saya tes kabel charger USB Type-C ya. Ini dari brand Vention, modelnya seperti ini. Nah, baliknya seperti ini. Kabelnya berjenis nylon braided ya. Nah, warna portnya berwarna hitam. Oke, akan saya tes sekarang. Lihat ini, ada tulisannya power charging, ada komanya juga, dan ada tulisannya hypercharging. Nah ya, cukup bagus sekali ya performa dari kabel charger dari brand Vention ini. Sekarang kita lihat dari segi ini apa namanya, USB tester. Nah lihat ini ya. Nah lihat jalan di 27 ya ya. Nah ya, cukup bagus sekali ya performanya. Sedangkan tadi ketika menggunakan kabel bawaan ponsel dia berada di daya 25 watt. Ini sudah jalan di berapa realnya? 27 watt. Kalau ampernya mencapai hingga 3 ampere. Jadi cukup bagus sekali ya performa kabel dari brand Vention ini yang support apa namanya, power charging buat ponsel itel. Baik, lanjut tes kabel charger buatan dari brand Vivan. Nah ya, seperti ini kabelnya. Dia terbuat dari bahan karet. Ya, ukurannya agak pendek, modelnya pipih seperti ini ya, seperti ini. Oke. Nah seperti ini. Kalau portnya berwarna putih. Nah ya, kira-kira seperti ini dibaliknya. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Power chargingnya aktif, ada komanya. Ini ada tulisannya apa ini, hypercharging. Nah ya, cukup bagus sekali ya performa kabel charger buatan dari brand Vivan ini yang support power charging ke ponsel itel. Sekarang kita lihat. Nah ini ya, dia berada di daya 27 watt ya, kurang lebih sama kayak kabel buatan dari brand Vention tadi ya. Secara ampere dia kurang lebih ya 2,9 ampere, kira-kira seperti itu, sekitar 3 ampere sampai 2,9 ampere. Lihat ini. Nah ya. Baik, lanjut tes kabel buatan dari brand Ugreen. Nah ya, Ugreen kabel USB Type-C seperti ini. Nah ya, ini kabelnya model nylon braided, ujungnya seperti ini gambarnya, baliknya dia seperti ini. Nah ya, kalau dari brand Ugreen kualitasnya ya sudah tidak perlu diragukan lagi ya, seperti itu. Kalau warna portnya dia berwarna hitam seperti ini. Nah ya, finishingnya cukup bagus sekali, built-in quality-nya. Oke, akan coba saya hubungkan sekarang. Nah lihat ini ya,
dia power charging aktif, ada komanya dan ada tulisannya hypercharging. Nah ya, oke, coba kita lihat struktur dayanya dia. 28 watt. Nah ya, cukup bagus sekali ya performa kabel dari brand new green ini ya, yang support power charging. Baik, lanjut tes kabel dari brand Snapper ya, modelnya seperti ini ya. Ini kabel yang saya beli versi pendek, lihat ini. Nah, model nylon braided. Nah ya, wah, modelnya dia seperti ini. Bagian portnya warna putih, bagian portnya ya putih versus hitam. Oke ya, saya hubungkan ke ponselnya sekarang. Nah, lihat ya, power charging aktif dan hyperchargernya dia juga ada tulisannya. Oke, jalan di daya berapa? Nah, cukup bagus sekali. Dia jalan di daya 33 watt terus mengalami kenaikan. Nah ya, dengan ampere 3,7 ampere. Nah ya, Snapper ini ternyata cukup bagus sekali ya kabelnya. Nah ya, lihat ini. Nah ya, mungkin ini dayanya tinggi ya karena kabelnya pendek. Ada pengaruh mungkin ya antara kabel pendek dan kabel panjang terhadap daya yang dihasilkannya. Kira-kira seperti itu ya. Mohon dikoreksi bila salah. Nah, jadi intinya cukup bagus sekali ya performa kabel dari brand Snapper ini yang support power charging ke ponsel itel. Baik, lanjut tes dengan kabel dari brand lainnya ya. Nah, seperti ini kabelnya. Modelnya terbuat dari bahan karet lah ya, seperti itu. Warna portnya dia putih seperti ini, di baliknya dia ada tulisannya seperti ini. Nah, yang saya suka dari kabel ini harganya cukup murah sekali. Saya beli itu dapat harga 20.000 ke bawah kalau tidak salah ya. Dan itu sudah dapat adapter chargernya juga. Tapi ya, adapter chargernya ini dia belum support fast charging atau mode daya 10 watt lah ya. Ini dia struktur dayanya. Nah, sekitar 5 watt malah adapter chargernya. Ya, kemasannya seperti ini, tapi harganya cukup murah, sekitar berapa? Tadi 20 ribuan. Oke ya, saya hubungkan ke ponselnya sekarang. Nah, lihat. Walaupun harga 20 ribuan ya, atau di bawah 20 ribu, dia power chargingnya aktif ya ke ponsel itel. Nah ya, dan ada tulisannya hypercharging juga. Nah ya, cukup unik dan sangat-sangat murah sekali. Nah ya, oke. Sekarang kita lihat dari segi struktur daya yang ada di USB tester Finercy. Nah, tapi ya lihat ini dayanya dia. Walaupun dari segi power charging aktif ya, tapi dayanya dia berada di daya 10 watt. Nah ya, jadi apa ya, ampernya juga sama, 1,2 ampere, sama kayak adapter charger bawaannya ini ya. Dia outputnya 1,2 ampere ya, seperti itu. Walaupun ada tulisannya power charging aktif ya di itel itu ya. Kalau dilihat dari sini tidak ada tidak menjamin outputnya besar. Lihat ini buktinya dia cuma 9,4 watt. Nah ya, cukup unik sekali ya ponsel itel ini. Lihat, coba sekali lagi di sini, lihat. Nah, sebentar. Saya ulang lagi ya. Karena ini kabelnya unik. Nah ya, coba saya perlihatkan lagi. Nah ya, ada komanya, power charging aktif ya, hypercharger juga, tapi ya secara struktur daya dia sangat rendah ya. Ya namanya juga kabel charger murah ya. Ya pasti ada harga, ada kualitas lah ya, mengingat kabel yang saya tes sebelum-sebelumnya di angka 25 sampai 35 watt ya harusnya. Nah intinya tapi cukup bagus sekali ya performa dari kabel brand lainnya sini. Dia support power charger walaupun harganya murah. Baik, lanjut tes kabel dari brand Baseus. Ini Baseus Auto Power Off atau Baseus Auto Disconnect, yang memiliki fitur utama dia bisa mendeteksi struktur fast chargingnya aktif atau tidak. Lewat LED ini bisa nyala berwarna merah, hijau, dan biru. Nah, seperti itu. Dan dia bisa auto power off ketika perangkat yang kita chargingnya terisi penuh ya. Oke, kita lihat dia modelnya seperti ini, nylon braided ya. Nah, seperti ini. Nah, lihat ini dia modelnya, tulisannya seperti ini. Nah, di baliknya dia seperti ini ya, seperti itu. Portnya berwarna hitam. Saya hubungkan ke ponselnya sekarang. Lihat, power charging aktif, hypercharger pun ada tulisannya seperti itu. Ada komanya juga ya. Oke. Sekarang kita lihat dari segi struktur daya USB tester Finercy. Nah ini ya, dia pada titik maksimal kurang lebih 28-29 watt. Nah ya,
Nah, masih mengalami kenaikan. Ya intinya seperti itu ya. Ini sudah jalan di 31 watt. Jadi cukup bagus sekali ya performa dari kabel Baseus ini yang support power charging ke ponsel itel dengan daya sekarang di angka 33 watt. Baik, lanjut tes kabel dari brand unit namanya unit time control. Jadi dia di sini ada timernya yang bisa kita atur dengan mengeklik tanda tombol ini dan ada wattmeternya juga. Nah, jadi cukup bagus ya. Fitur dari kabel ini ada wattmeternya dan ada timernya. Nah, seperti itu, model kabelnya seperti ini. Nah, ya terbuat dari bahan karet seperti ini. Oke ya, saya hubungkan ke ponselnya sekarang. Nah, lihat ini ya. Power chargingnya aktif, ada komanya dan ada tulisannya hypercharging. Nah, jadi cukup bagus sekali ya performa kabel dari unit time control ini yang support power charging ke ponsel itel. Sekarang kita lihat dari segi struktur daya. Lihat ini dia. Ini ampere, 2,4 ampere dan ini timernya. Nah ya, seperti itu. Ini voltasenya. Nah ya, dia terus muter seperti itu displaynya. Oke ya. Coba ini, lihat ini. Dari segi struktur daya yang ada di USB tester Finersi. Lihat, dia terus mengalami kenaikan. Nah ya. Nah ini dia berada di daya berapa ini? Ini 29-28 watt. Nah ya, cukup bagus sekali ya berada di daya 28-29 watt dengan ampere 2,9 ampere. Cukup bagus sekali performa dari kabel unit time control ini yang support power charging ke ponsel itel. Baik, lanjut tes kabel dari brand Esager. Nah ini ya, Esager 66W serinya seperti itu. Nah ini yang bagus, dia ada LED-nya di sini. Nah ini LED, nah warna orange ya, seperti itu. Jenis model kabel nylon braided. Nah seperti ini. Oke ya, saya hubungkan ke ponselnya sekarang. Lihat, power charging aktif, ada komanya dan ada tulisannya hypercharging. Cukup bagus sekali ya performa kabel dari brand Esager ini. Kita lihat ini, lihat ada LED-nya yang nyala ini ya, lihat ini. Nah ya, cukup bagus sekali. Sekarang kita lihat dari segi struktur daya yang ada di Finersi. Nah lihat ini ya, dia berada di daya 21 watt 2,4 ampere. Nah ya, lumayan agak rendah ya. Nah seperti itu. Nah terus mengalami penurunan. Intinya dia berada di atas daya 18 watt, itu sudah bisa dikatakan support power charging ya, seperti itu. Kalau buat ponsel itel itu, kalau support fast charging dia berada di daya 18 watt ke bawah, itu fast charging 18 watt. Kalau power charging di atas 18 watt, jadi seperti itu ya. Jadi cukup bagus sekali performa kabel dari brand Esager ini yang support power charging ke ponsel itel. Baik, lanjut tes kabel dari brand MC Dodo. Serinya ini MC Dodo CA1080, support arus hingga 6 ampere, ada wattmeternya juga di sini. Warnanya, portnya ya, warna oranye. Jenis kabelnya nylon braided seperti ini. Dibaliknya dia modelnya seperti ini. Saya hubungkan ke ponselnya sekarang. Lihat, power charging aktif ya, ada komanya dan ada tulisannya hypercharging. Nah ya, cukup bagus sekali ya performa kabel dari brand MC Dodo ini yang support power charging. Sekarang kita lihat wattmeter yang ada di MC Dodo. Lihat ini, ada tulisannya support PD daya 28 watt. Nah ya, cukup bagus sekali ya wattmeternya ini, cukup interaktif sekali. Sekarang lanjut kita lihat dari sisi Finersi USB tester. Nah ya, kurang lebih juga sama ya di angka 27-26 watt. Nah ini mengalami penurunan. Nah ya, nah dengan ampere 2,7 ampere. Nah ini mengalami penurunan dia. Nah ya, intinya dia support power charging ya ke ponsel itel. Baik, lanjut tes kabel dari brand Baseus lagi ya. Ini Baseus digital display yang ada wattmeternya seperti ini. Dia support arus hingga 5 ampere. Nah seperti ini kabelnya, warna portnya oranye dan kabelnya nylon braided warna apa ini namanya, hijau ya. Nah seperti ini. Oke, saya hubungkan ke ponselnya sekarang. Lihat, power charging aktif, ada komanya, ada tulisannya hypercharging juga. Kita lihat dari segi wattmeter ya, dia mencapai hingga berapa watt yang ada di kabelnya sini. Lihat ini,
dia jalan di berapa sekarang? 24 watt. Nah ya, cukup bagus sekali ya performa kabel dari Baseus ini. Nah ini dia masih jalan di 27 watt. Nah sudah mengalami penurunan, artinya dia stabil maksimalnya di 26-25 watt ya, seperti itu. Kita lihat sekarang dari segi wattmeter atau apa namanya, USB tester Finercy. Lihat ini dia support arus hingga 2,9 ampere dengan daya 27 watt. Nah ya, cukup bagus sekali ya performa kabel Baseus digital display ini yang support power charging ke ponsel itel. Baik, lanjut tes kabel dari brand unit, namanya unit Bolt 4. Seperti ini kabelnya. Ini ada LED-nya yang akan nyala warna biru ketika dialiri listrik, modelnya seperti ini. Warna port hijau, nah seperti ini dibaliknya. Jenis kabelnya nylon braided ya. Oke, saya hubungkan ke ponselnya sekarang. Lihat, power charging aktif, ada komanya, ada tulisannya hypercharger juga. Sekarang kita lihat dari segi USB tester Finercy 3 ampere secara arus ampere. Lalu dari segi watt jalan di 28 watt. Nah ya, cukup bagus sekali ya performa kabel unit Bolt ini yang support power charging ke ponsel itel. Baik, lanjut tes kabel dari brand Esager. Nah ini ada digital displaynya juga atau ada wattmeternya. Modelnya portnya warna orange seperti ini. Nah seperti ini modelnya, nylon braided, dibaliknya dia seperti ini. Saya hubungkan ke ponselnya sekarang. Power charging aktif, ada komanya, ada tulisannya hypercharging juga. Oke, kita lihat dari segi wattmeter yang ada di kabel Esager. Nah ini ya, dia masih jalan. Lihat, dia jalan di 28 watt, ada logo PD-nya juga atau istilahnya logo fast chargingnya aktif, mungkin seperti itu. Sekarang kita lihat dari segi USB tester Finercy. Lihat dia, struktur dayanya, arusnya 2,9 ampere. Dayanya sekitar 27-26 watt. Nah seperti itu ya, cukup bagus sekali performa kabel dari brand Esager ini yang support power charging ke ponsel itel. Baik, lanjut tes kabel dari brand unit lagi. Ini namanya unit auto disconnect yang memiliki fitur utama bisa mati sendiri ketika kita charging ke perangkat dan sudah terisi penuh. Ini ada LED-nya yang berwarna hijau. Nah seperti ini kabelnya, portnya warnanya hijau, baliknya seperti ini. Yang saya suka dari kabel ini, teksturnya cukup halus dan cukup lemah sekali, sehingga ketika digunakan ya dia tidak terlalu merusak port ya, karena kabelnya cukup lemah sekali. Oke, saya hubungkan ke ponselnya sekarang. Lihat, power chargingnya aktif, ada komanya dan ada tulisannya hypercharging juga. Lihat ini, LED-nya dia nyala seperti ini. Nah ya, cukup bagus sekali. Oke, kita lihat dari segi struktur daya yang ada di USB tester Finercy, support hingga 3 ampere harusnya, dayanya 27 watt. Nah ya, seperti itu performa kabel dari brand unit auto disconnect, cukup bagus sekali ya performanya yang support power charging ke ponsel itel. Baik, lanjut tes kabel dari brand Esager. Nah ya, ini kabel standar, tidak ada LED-nya atau tidak ada digital display-nya, modelnya seperti ini, warna orange, model nylon braided juga. Nah ya seperti ini. Oke, saya hubungkan ke ponselnya sekarang. Lihat, support power charging ke ponsel itel, ada komanya, ada tulisannya hypercharging juga. Cukup bagus sekali performa dari kabel Esager ini. Sekarang kita lihat dari segi struktur daya Finercy, dia jalan di 3 ampere dengan output daya secara watt 27 watt. Cukup bagus sekali ya performa kabel Esager ini yang support power charging ke ponsel itel. Baik, jadi kesimpulannya ada 13 kabel yang saya tes kali ini. Cukup banyak sekali dan semuanya support power charging, mulai dari yang harganya murah hingga yang harganya mahal. Semuanya support power charging ke ponsel itel dan ada komanya. Tinggal teman-teman pengen cari kabel yang seperti apa, semuanya sudah saya tes ya. Mulai dari ngejar fitur, misalnya ada yang wattmeternya bisa ambil dari Esager atau MC Dodo atau dari Baseus. Nah ya seperti itu.
atau ngejar yang kabel ingin auto cut off sendiri ketika charging ponsel penuh, bisa ambil dari brand Baseus ataupun dari brand Unit, itu ada auto cut off-nya. Atau pengen cari yang ada LED-nya, bisa ambil dari brand Esager ataupun Unit, ini ada LED-nya. Nah ya, atau pengen cari yang fiturnya standar, nah atau harganya murah, bisa ambil dari Vivan ataupun Lenyes. Ini harganya cukup murah sekali Lenyes. Berapa tadi? Sekitar 20 ribuan loh. Kita dapat kabel charger USB Type-C plus adapter chargernya. Kurang murah apalagi. Atau pengen cari yang agak mahalan sedikit, kualitasnya bagus, bisa ambil dari Esager ini. Nah, Esager ini lumayan bagus. Nah ya, atau ingin yang kualitasnya sangat-sangat bagus, pengen ambil atau silakan ambil Ugreen. Ini kualitasnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli kabel dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.